Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam ini setelah kerja seharian terbangun dan ada sebuah pertanyaan yang menarik yang harus saya jelaskan. Bicara tentang pembelian tanaman kelapa sawit dan apa yang harus dilakukan ketika sahabat berondol semuanya membeli ladang kelapa sawit. Kemudian penanamannya terlalu rapat, apakah 7x7 atau 7x6? Maka izinkan berondol menjelaskannya. Ketika kita memiliki tanaman kelapa sawit, maka jarak tanam adalah sesuatu yang wajib dipenuhi. Karena bahwa bicara tentang jarak tanam adalah menata kelapa sawit dari tanaman satu ke tanaman yang lain. Kalau masih banyak orang berpandangan bahwa jarak tanam terbaik tetap 9x9 adalah hal yang salah. Karena bahwa jarak tanam yang terbaik adalah sangat tergantung varietasnya. Kita tidak bisa menata, membuat jarak tanam dengan semuanya 9x9 itu adalah tidak bisa. Kenapa? Karena panjang pelepahnya beda-beda. Lah, pada kasus yang disampaikan The Brondol, sahabat The Brondol adalah 7x7 atau 7x6, maka saya bilang tidak ada satupun varietas yang ditanam dengan jarak tanam serapat ini. Apalagi ada kemarin yang agak viral 5x6, ya monggo saja. Tapi bahwa secara umum tidak akan ada yang 7x7 atau 7x6, kecuali satu kata, etiolasi. Etiolasi adalah pertumbuhan yang meninggi cepat, kurus dan lemah bagi tanaman kelapa sawit yang disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan sinar matahari yang panjang, yang penambang melintangnya akan kena sinar matahari. Lah, ketika kita ngomongin 7x7 atau 7x6 yang rapat ini, maka tidak ada kata lain yang harus dilakukan adalah kita akan melihat tanaman kelapa sawit itu sampai batas dia akan mengalami pengurupan pada umur tertentu. Why? Pertanyaannya adalah kenapa pada umur tertentu? Pada beberapa kasus ketika penanaman terlalu rapat pada usia muda, di mana bahwa sekitar di TM1, TM2 atau TM3 sekitar 5 tahun, maka tanaman kelapa sawit itu pembentukan pelepahnya belum maksimal, sehingga belum kentara sekali, belum terlihat dengan jelas apakah dia mengalami etiolasi atau tidak. Kenapa? Karena pelepahnya belum saling berhimpitan. Ketika memasuki usia 6 tahun, tanaman kelapa sawit itu akan mengalami perpanjangan pelepah sampai batas optimal. Ketika dia melewati sampai batas optimal, maka pelepah akan tumbuh rapat sekali. Ketika dia rapat sekali, maka persaingan untuk mendapatkan sinar matahari pada tanaman kelapa sawit akan terjadi. Jika itu terjadi terhadap tanaman kelapa sawit kita, maka tanaman kelapa sawit akan tumbuh secara kurus, meninggi cepat, dan buah nggak ada. Karena bahwa ketika kita ngomongin etiolasi, buah tidak ada. Nah, apa yang harus dilakukan ketika kita membeli kelapa sawit pada usia tua dan terlalu rapat? Hanya satu kata, thinning out atau pengurangan pokok. Ketika kita mengurangi pokok, kita berharap bahwa tanaman itu masih mendapatkan sinar matahari yang layak sesuai dengan kebutuhannya untuk bisa mendukung produksi tanaman kelapa sawit. Lah, pertanyaannya, Pak Pendi, bagaimana cara menguranginya? Lagi, kalau kita sudah terlanjur tanam sampai dia usia misalnya 7 tahun, 8 tahun, tapi terlalu rapat, buahnya habis, nggak ada buahnya, tanamannya kecil-kecil meruncing semuanya, maka konsep dasar menanam kelapa sawit adalah menggunakan mata 5. Ketika kita ngomongin mata 5, maka satu pohon itu akan dikelilingi oleh 6 pohon lainnya, depan, belakang, kanan 2, kiri 2. Lah, cara menguranginya adalah satu tanaman ini kita habisi untuk bisa menyelamatkan 6 pohon lainnya. Dengan adanya satu dihabisi, maka sinar matahari di bagian tengah akan memberikan peluang tanaman-tanaman yang lain adalah untuk mendapatkan sinar matahari yang sempurna demi sebuah kata produksi. Ketika satu pohon ini dihilangkan, maka 6 pohon terselamatkan. Kemudian kedepannya lagi 6 lagi, satu dihilangkan, 6 akan terselamatkan. Ini adalah konsep dasarnya. Nah, memang tidak mudah, harus digambar dulu. Sahabat Brondol harus menggambar dulu berapa pohon yang harus dihilangkan, yang sebelah mana itu harus digambar dulu. Sekali lagi, satu pohon habisi untuk menyelamatkan 6 tanaman lainnya. Lah, mungkin akan muncul sebuah statement dari sahabat Brondol, Pak Pendi, kalau saya teruskan bagaimana? Ya sangat tergantung tanamannya. Ketika kita ngomongin tanaman kelapa sawit kemudian sudah sangat tidak produktif, satu kata, meruncing, tidak ada buahnya. Ini bukan hanya di sekedar pada petani yang
petani yang menanamnya saja yang mungkin dangkal ataupun kurang paham di dalam menanam kelapa sawit. Karena banyak orang berpikir bahwa menanam kelapa sawit sepenting populasi per hektar yang banyak, rapatkan saja. Pada awalnya mungkin dia akan menang banyak, dimana ketika pelepah panjangnya belum optimal dia akan menang banyak sekali, karena pengalinya produksinya akan mungkin bisa di atas 160 pokok per hektarnya. Akan tetapi pada usia 6 tahun ya hancur berantakan. Ada beberapa perusahaan yang bahkan menanam rapat seperti ini juga ada, sehingga dia sudah melakukan set up dulu di bloknya itu memang di set up dulu bagaimana kapan kita akan melakukan pengurangan pohon yang nantinya akan mendukung tanaman kelapa sawit yang mereka miliki. Lah, kalau kita ngomongin masyarakat, segera lakukan gambaran detail terhadap blok, satu pohon habisi untuk menyelamatkan 6 pohon lainnya jika memang disusun dengan menggunakan mata 5. Karena banyak beberapa kali masuk ke pertanyaan The Brondol via WhatsApp, Pak Pendi, kenapa tanaman sawit saya itu produksinya rendah? Tolong berikan masukan. Pupuk apa yang cocok? Saya bilang, sebanyak apapun pupuk kita tumpahkan di dalam lahan kita dengan kondisi yang etiolasi atau terlalu rapat, nonsense, omong kosong, kita tidak akan mampu menyelamatkannya. Karena faktor yang terpenting dari tanaman kelapa sawit yang Allah ridho bahwa Allah anugerahkan kepada Indonesia adalah penyinaran yang maksimal. Ketika kita ngomongin penyinaran maksimum tapi kita tanam terlalu rapat, maka penyinarannya tidak akan optimal, dong. Maka pupuk bukan solusi yang awalnya, tapi adalah bagaimana memberikan kesempatan tanaman kelapa sawit kita untuk mendapatkan sinar matahari yang optimal. Jika tidak, ya akan selamanya kurus, tinggi cepat, buah hilang. Ini adalah ciri khas pada tanaman-tanaman yang terlalu rapat dan sinar mataharinya. Lah, kapan sih Pak Pendi harus saya thinning out? Apakah 7x6 atau 7x7 saja? Jawabannya tidak. Bisa jadi misalnya pelepah panjang, dampi 239 ppks atau yang lainnya yang syaratnya adalah 9,2 x 9,2, jarak antar barisannya adalah 8 meter, atau 9,4 x 9,4 dengan jarak 8,2 meter, tapi ditata dengan catatan yang sangat rapat sekali, maka pertumbuhannya yang akan optimal. DP Sain 1 Kalabar 143 pokok per hektar, DP Sain 2 Ekona 143 pokok per hektar, ditata dengan segitiga sama sisi 9 x 99, jarak antar barisannya adalah 7,8. Tapi ketika ditanam terlalu rapat 160 pohon, 163 pohon, jawabannya wassalamualaikum di usia 6 tahun. Thinning out wajib dilaksanakan. Mungkin banyak orang berpikir bahwa menanam di gambut kita berharap rapat-rapat saja. Tapi tidak semua varietas di gambut mengalami pemendekan pelepah, juga tidak. Maka tanamlah sesuai, lebih bagus kita melakukan konsolidasi pohon daripada kita harus menghilangkan pohonnya. Karena kalau kita melakukan konsolidasi pohonnya adalah memperbaiki, menimbun kembali pada tanaman kita. Tapi kalau misalnya kalau terlalu rapat ya harus dipotong. Tidak ada kata lain. Pupuk sebanyak apapun pupuk yang diberikan tidak akan pernah menyelamatkannya. Maka mari sahabat The Brondol yang berbahagia, yang selalu mendukung The Brondol, kita berikan pemahaman kepada para petani semuanya bahwa menanam kelapa sawit dengan jarak tanam yang terbaik adalah sesuai dengan panjang pelepahnya. Bagaimana kita akan menata tanaman kelapa sawit sesuai dengan panjang pelepahnya kalau kita juga nggak tahu deskripsinya, tidak tahu spesifikasinya? Maka mari kita ajak teman-teman yang lain untuk menanam kelapa sawit dengan mengetahui spesifikasinya, berapa panjang pelepah yang nanti akan mungkin muncul dan berapa rekomendasinya. Maka jangan berpikir ketika saya paling sedih adalah ketika varietasnya apa, Marihat. Marihat itu sudah nggak ada. Tahun tanam berapa Mas? 2021. Varietasnya apa, Marihat? Stres aku. The Brondol udah stres itu. Kenapa? Karena variet itu sudah nggak ada di 2015. Itu kalau ada berarti semuanya abal-abal. Yang menjadi masalah yang tadi ada salah satu sahabat The Brondol sampaikan, Pak Pendi, saya itu menanam kelapa sawit tapi abal-abal. Lalu gimana? Ya saya bilang akan sangat susah sekali menjelaskannya. Kenapa? Karena faktornya banyak sekali.
Kalau misalnya bibit cabutan jenisnya apa, harus tahu. Setidak-tidaknya walaupun bibit cabutan tapi 50% seperti induknya, ya kita akan tata sesuai dengan induknya. Walaupun saya tidak rekomendasikan untuk menanam bibit cabutan karena ya kita akan gambling. Kita akan gambling melakukan hal itu. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Karena memang baru bangun, sehingga sehat selalu bagi sahabat The Brondol semuanya. Sekali lagi The Brondol bukan yang mencoba mencari musuh, juga bukan. Sekali lagi bukan. Disclaimer, The Brondol bukan mencari musuh, tapi adalah bagaimana memberikan pemahaman yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, yang sehingga bagaimana petani bisa tercerahkan dari sudut pandang The Brondol. Sekali lagi The Brondol nggak pinter lah saya bilang, tapi sedikit banyak paham berkaitan dengan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brondol semuanya, dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.